Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andik Herdiana dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran mesin kompresi energi. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah judul pengenalan prinsip kerja dan fungsi antara motor listrik, motor pneumatik, dan motor hidrolik. Ya, langsung saja. Pendahuluan dalam mata kuliah mesin kompresi energi yang sehubungan dengan judulnya bahwa yang dimaksud dengan istilah pengenalan adalah proses identifikasi unsur objek yang akan ditunjukkan untuk dipahami bersama. Kemudian prinsip kerja adalah asas perbedaan atau asas penyesuaian mengenai kegiatan penggunaan melakukan sesuatu objek atau objek yang dilakukan oleh pengguna secara eksperimental. Lalu fungsi adalah penggunaan dari objek tersebut secara terapan. Oke. Selanjutnya tujuan, rumusan, masalah, dan manfaat penelitian. Tujuan dari materi tersebut untuk mengetahui prinsip-prinsip kerja dan fungsi-fungsi dari sebuah objek yang digunakan menyangkut permasalahan mesin konversi energi, bahwa untuk membuktikan sebuah fakta yang real, objektif, dan dapat dipahami secara kritis. Rumusan masalahnya di sini ada 3 ya, yaitu bagaimana prinsip kerja dan fungsi pada motor listrik baik itu PSDC maupun AC. Bagaimana prinsip yang kedua, bagaimana prinsip kerja dan fungsi pada motor pneumatik. Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja dan fungsi pada motor hidrolik. Manfaat dari hasil penelitian tersebut untuk mengolah wawasan yang lebih luas, mendalam, dan berbobot sekaligus menambah keterampilan atau bakat menyangkut penambahan pengalaman terutama untuk membaca. Dan langsung saja, landasan teori secara umum motor listrik adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian untuk secara spesifik bahwa motor listrik DC merupakan salah satu motor DC dan satu lagi motor listrik AC. Arus bolak-balik atau kuat merupakan salah satu dari motor AC. Motor pneumatik adalah komponen yang digunakan untuk mengubah energi pneumatik atau udara ya menjadi gerakan putar mekanik yang kontinu. Motor hidrolik adalah komponen yang digunakan untuk mengubah energi kinetik aliran dan tekanan fluida menjadi gerakan berputar. Komponen ini memanfaatkan fluida yang dalam prosesnya. Nah, di sini adalah bisa dilihat penjelasan teori dari motor listrik itu sendiri. Nah, kalau ini listrik, ya ini adalah pneumatik. Yang ini adalah landasan teori untuk hidrolik, bisa dilihat ya. Nah, di sini jelas berbeda sekali antara motor listrik, pneumatik, juga hidrolik. Dari komponen juga berbeda. Dan hasil pembahasannya ini adalah prinsip dari kerja pada motor listrik terutama DC, bahwa ketika arus listrik AC atau searah mengalir kumparan dalam medan magnet, gaya magnet menghasilkan torsi yang akan memutar motor. Komutator membalikkan arah arus listrik setiap setengah putaran untuk menjaga arah putaran pada arah yang sama. Kemudian kalau untuk motor listrik terutama AC, bahwa sesuai dengan prinsip kerja motor listrik AC, rotor motor haruslah sebuah material yang memiliki kutub magnet, sehingga pada saat kumparan stator teraliri listrik AC dan menciptakan medan magnet putar, rotor magnet akan ikut berputar karena kutub magnet rotor terkunci oleh kutub magnet stator. Selanjutnya, nah ini hasil pembahasannya motor listrik seperti ini. Di sini ada apa namanya? Di sini ada kumparan. Nah, ini ada kumparan, di sini ada kumparan di sini. Nah, ini adalah contoh DC. Ini adalah AC. Nah, di sini ada kumparan di sini. Lilitan ya maksudnya. Di sini juga ada lilitan. Selanjutnya, ya pembahasan prinsip kerja pada motor pneumatik, bahwa udara disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir air hingga mencapai tekanan dengan jumlah bar tertentu. Selanjutnya untuk udara bertekanan disalurkan ke sirkuit dari pneumatik dengan pertama kali harus mengalami dryer atau pengering udara untuk menghilangkan kandungan air pada udara.
Dan dilanjutkan menuju ke katup udara atau setup valve, regulator, solenoid valve, dan menuju ke silinder kerja. Gerakan air silinder ini tergantung dari solenoid. Bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju ke inlet dari silinder, maka piston akan bergerak maju. Sedangkan bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju ke outlet dari silinder, maka piston akan bergerak mundur. Jadi dari solenoid valve ini penggunaan aplikasi pneumatik bisa juga dikomunikasikan dengan elektrik seperti PLC, programmable logic control, microcontroller, Arduino ya, mohon maaf, ataupun rangkaian kontrol listrik lainnya, sehingga mempermudah dalam mengaplikasikan sesuai yang kita inginkan. Itu. Nah di sini hasil pembahasannya inilah. Ini dari kompresor, angin, dryer, ini dryer. Nah setup di sini maksudnya ada regulator ini, solenoid ini, air valve di sini. Dan selanjutnya prinsip kerja motor hidrolik bahwa berkebalikan fungsi dengan pompa hidrolik. Maksudnya berkebalikan fungsi dengan pompa hidrolik karena jika pompa hidrolik berfungsi untuk menghasilkan tekanan dan area yang tertentu pada suatu sistem hidrolik, maka motor hidrolik bertugas mengkompresikan sebalik tekanan hidrolik menjadi tekanan tenaga putar. Maaf. Motor hidrolik dapat bekerja pada dua arah putaran motor sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Maksud di sini adalah prinsip kerja motor hidrolik bahwa berkebalikan dengan fungsi dengan pompa ya. Antara motor hidrolik dengan pompa ya. Dalam maksud di sini. Nah, di sini ini. Nah, maksudnya ini pompa. Ini motor. Bisa dilihat dari gambar. Ini kan kebalikannya dari apa? Yang merah itu bertekanan tinggi. Itu ya. Ini adalah hasil dari pembahasan kesemuanya. Kesimpulannya dari sini bisa disimpulkan. Nah, di sini adalah hasil pembahasannya. Nah, di sini adalah contoh-contoh motor yang diaplikasikan. Nah, ini adalah motor listrik ya, digunakan pada suatu kendaraan. Pembahasannya, fungsi motor otomatis udara harus dipantau terus-menerus untuk menjaga sistem beroperasi secara efisien dan berbagai komponen berfungsi dengan baik. Ini juga membantu memastikan umur sistem yang panjang, gitu kan? Nah, di sini contoh apa yang menggunakan pneumatik udara. Ini yang menggunakan hidrolik. Nah, kesimpulan. Jadi dari suatu pembahasan yang telah dibuktikan di antara motor listrik, motor pneumatik, dan motor hidrolik sebagai permasalahan memang pada dasarnya sama-sama menghasilkan energi putaran. Solusi tersebut bermaksud mencegah energi mekanik apabila mesin dioperasikan oleh pengguna. Di sini ada daftar pustaka yang saya ambil, dan terakhir. Terima kasih telah menyaksikan materi yang telah saya sampaikan dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan di materi ini. Silakan berikan tanggapan untuk menyempurnakan penggunaan saya. Saya sampaikan di sini juga, dan satu lagi saya ucapkan semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.